Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk melihat sisi kiri dan kanan tempat duduk kalian. Apakah masih ada sampah? Karena kita tadi sudah jam istirahat ya. Coba dibersihkan dulu kalau masih ada sampahnya. Tidak ada? Aman? Oke, kalau kelas sudah bersih, sudah aman, kita buka pembelajaran kita, berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Aldi. Semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, temanya kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Oke, ya. Kelas kita sudah mulai pembelajarannya. Tapi sebelum itu, di sini Ibu ingin cek sound ya. Cek sound di kelas kita, kelas 11-8. Kalau Ibu tanya, apa kabarnya semua hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, siapa hari ini yang tidak masuk, nak? Masuk semua. Alhamdulillah ya. Berarti kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke. Oke, sebelum itu, ya, sebelum Ibu masuk ke dalam pembelajaran, kita mempelajari materi hari ini, Ibu ingin melihat kefokusan dan kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi, ya, jam pembelajaran kita adalah di siang hari, ya, sudah jam istirahat, pastinya membutuhkan peregangan, ya, atau membutuhkan kefokusan dari untuk memahami pembelajaran. Oke. Jadi di sini Ibu punya ice breaking berjudul tepuk pagi, siang, dan malam. Kalian pernah dengar? Atau mungkin baru dengar ini? Belum pernah. Oke. Oke, kita coba ya. Coba tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini ya, menghadap seperti ini. Nanti kalau Ibu bilang tepuk pagi, kalian bertepuk 1 kali. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk siang, 2 kali. Ya, bisa tepuk 2 kali. Kalau malam tidak bertepuk. Jadi tangannya seperti ini. Standby seperti ini. Paham? Oke, kita coba ya kalau paham. Tepuk pagi. 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 Siang. 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 Pagi. 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 Malam. Oke, semuanya sudah bagus. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau semuanya sudah fokus ya, kita masuk ke materi hari ini. Nah, di sini sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu ada sesi kegiatan. Sesinya bernama Bu Jelly bertanya. Ya. Di sesi ini Ibu ingin mengulas materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan pertanyaannya, adakah yang masih ingat perbedaan dari cerpen, puisi, dan drama? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Boleh pengertian, boleh di bagian struktur atau mungkin penyajiannya. Ya, jadi perbedaan antara puisi, cerpen, dan drama. Ada yang tahu? Atau mungkin ada perbedaan di antara 2 karya sastra, boleh. Antara cerpen atau puisi, cerpen, puisi atau drama. Ada? Kalau pengertiannya nggak apa-apa. Pengertian dari ketiga karya sastra itu tidak apa-apa.
Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada yang berani mau coba? Yang tahu pengertiannya nggak apa-apa. Oke, siapa? Nggak apa-apa. Dari karya sastra apa, Nak? Cerpen sama drama, oke. Oke, Ibu jawabannya Ibu terima ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tadi perbedaannya, kalau cerpen adalah karya sastra berupa prosa pendek, Bu. Sedangkan kalau drama berbentuk dialog. Nah, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Kalau persamaannya ketiga itu apa? Oke, sama-sama karya sastra, pintar. Kalau perbedaannya? Aldi, Anissa, Quenta, Nila, atau Wahyu? Mau coba? Gak ada, Nak, ya? Oke, silakan Anissa. Kalau cerpen itu merupakan karya sastra yang ditulis tidak lebih dari 10.000 kata. Oke. Biasanya itu buku fiksi. Kalau puisi itu ditulis menggunakan bait dan biasanya itu dibaca dengan nada atau irama. Oke, yang drama? Kalau drama itu merupakan karya sastra yang biasanya ditampilkan secara langsung di panggung untuk ditonton. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab, untuk Anissa dan Nabila. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi benar ya, Nak, ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, bahwa perbedaan dari cerpen, puisi, dan drama, ya, untuk lebih spesifiknya kalian bisa melihat dari pengertiannya saja sudah cukup, Nak. Ya, bahwa dari cerpen tadi itu merupakan karya sastra, ya, yang terdiri dari kumpulan paragraf dan tidak lebih dari 10.000 kata, ya. Jadi sedangkan kalau puisi itu berbentuk tadi apa? Bait, ya, bait, kumpulan dari bait-bait, dari kata-kata menjadi bait. Dan kalau drama itu ditampilkan dan berupa dialog. Nah, dari sini ya kalian bisa mengetahui bahwa perbedaannya itu terletak pada pengertiannya, itu sudah bisa terlihat bahwa perbedaannya ada di penyajiannya, ya. Jadi kalau cerpen tadi itu dia pasti panjang, Bu. Kalau puisi dia lebih pendek dan lebih ringkas, ya, biasanya. Dan drama tadi sudah pasti panjang dan berisi dialog. Oke, sudah paham semuanya? Paham ya perbedaannya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama, itu pernahkah kalian melihat pertunjukan drama dan menonton film? Siapa yang pernah? Oke, Nabila nonton apa? Nonton drama atau melihat pertunjukan drama? Menonton pertunjukan drama. Ada lagi selain Nabila? Sudah pernah, Nak? Menonton salah satunya boleh. Mungkin menonton film atau pertunjukan drama salah satunya atau keduanya. Siapa? Anissa, apa lagi? Menonton film yang pernah. Nonton film apa? Anime? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu termasuk dari salah satu genre film. Kalau Anissa apa? Ya, ya. Jadi di sini mungkin pernah ada nonton teater. Teater itu merupakan salah satu drama, Nak. Ya, merupakan. Jadi teater itu kan pertunjukan. Pertunjukan itu ada drama di dalamnya. Seperti itu. Karena kan pertunjukan banyak, ada pagelaran tari, pagelaran seni. Nah, ini ada pagelaran drama. Ya. Jadi bagi kalian yang sudah pernah menonton pertunjukan drama atau menonton film, biasanya Bu menonton filmnya ada yang nonton film dari TV?
Ada kan? Nah, itu termasuk berarti kalian sudah ada pengalaman menonton film maupun melihat pertunjukan drama. Lalu ada pertanyaan, apakah perbedaan di antara keduanya? Antara drama dan film? Ya, Nisa silakan. Perbedaan dari pertunjukan drama sama film itu ada di waktu penayangannya. Kalau pertunjukan drama itu biasanya nggak sampai sejam. Dan kalau film itu paling maksimal 2 jam. Oke. Jadi kalau drama tidak sampai sejam, kalau dari film itu Maksimal sampai 2 jam. maksimal sampai 2 jam. Ada lagi? Ibu terima jawabannya, Nabila silakan. Kalau pertunjukan drama itu biasanya dilakukan secara langsung. Kalau film itu kan dia harus syuting dulu baru. Oke, Ibu terima lagi jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi letak perbedaannya, Nak. Coba Ibu pancing ya. Kalian pernah nonton film bergenre drama? Pernah. Drama? Drama apa? Drama? Drama. Dalam bentuk film. Jadi filmnya itu nak bergenre drama. Pernah nonton? Pernah film apa? Nah, itu ya salah satu pencinta film Korea pasti pernah menonton film Korea, drama Korea ya, drakor singkatannya kalau zaman sekarang. Nah, jadi nak, letak perbedaan di antara kedua itu seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Pertama memang waktu durasi atau waktu penayangannya. Kalau drama itu tidak akan pernah sampai 1 jam, nak. Biasanya itu berkisar dari 20 sampai 40 menit. Kalau film itu biasanya dia sampai 1 jam atau bahkan lebih. Ya. Jadi kalau misalnya Bu, waktunya sampai 45 menit. Nah, itu disebut apa? Film atau drama? Masih drama ya. Nah, oke. Lalu yang kedua tadi itu kalau film harus di-syuting dulu biar bisa masuk ke dalam media editing, media visual ya, biar bisa disajikan ke penontonnya. Nah, kalau drama itu langsung ya, benar. Jadi drama itu merupakan satu pertunjukan. Nah, ya, sedangkan kalau film itu harus melewati media visual, media editing, harus diedit dulu, harus gimana dulu. Kalau drama itu hanya dilatih, ya, paham ya? Dan yang terakhir tadi itu kalau film ada genre drama, tapi drama bukanlah film. Ngerti maksud Ibu? Ya, jadi film punya genre drama, tapi drama bukanlah sebuah film. Seperti itu. Oke. Yang kedua, pertanyaannya, menurut kalian, apa sajakah unsur-unsur pembangun pertunjukan drama? Mungkin ada yang tahu beberapa? Beberapa tahu, ada yang ini apa sajakah unsur-unsur pembangun pertunjukan drama? Mungkin ada yang bisa menyebutkan beberapa? Properti? Oke. Tokoh, karakter. Ya, ada properti, tokoh, karakter, aktor. Ya, kalau aktor itu sama dengan tokoh. Sama ya. Apa? Drama? Tema, masuk. Ada lagi? Panggung, tata rias. Apa tadi? Dialog, ada lagi? Alur, ada lagi? Latar. Habis? Tata busana, ada lagi? Apa? Editing? Enggak. Kalau editing nak ya, tadi berbeda dengan film ya. Kalau film pasti ada editing. Kalau drama murni benar-benar pertunjukan itu. Jadi tidak ada editing ya. Oke. Ada lagi nak? Ada lagi yang mungkin masih belum kalian sebutkan? Promosi? Video promosi. Ibu tampung dulu. Ya. Video promosi apa? Panggung ya, sudah termasuk di tata tadi. Oke, ada lagi? Ibu tampung?
Naskah? Ibu tampung lagi. Apa tadi Wahyu? Naskah? Naskah drama? Ya, masih sama seperti tadi ya. Ada lagi nak? Amanat. Ya, oke. Nah, ini sudah Ibu tampung semuanya. Ya, jadi Bu ada video promosi, ada amanat, ada alur, ada latar, ada tata panggung, tata dekorasi, tata rias. Ya, semuanya mungkin nanti akan ada di dalam materi hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah materi kita hari ini yaitu unsur pembangun pertunjukan drama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun drama dengan menyaksikan pertunjukan drama. Ya, dengan tepat nanti setelah memahami materi, Ibu akan memutarkan sebuah video pertunjukan drama, ya. Dan yang menjadi manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu bermanfaat untuk kalian semua anak-anak dalam mengapresiasi karya sastra yang sudah dibuat oleh pekerja seni. Ya, biasanya pekerja seni itu biasanya bergelut di dalam dunia seni sudah pasti ya. Dan di masa mendatang peserta didiknya bisa membuat sebuah pertunjukan drama. Nah, mungkin ya nanti setelah kegiatan ini akan ada kegiatan membuat menulis naskah drama, lalu kalian mementaskannya seperti itu. Ya, jadi ini manfaat dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya ini ada pengertian drama. Ya, kalau menurut pemahaman kalian tanpa membaca, apa yang dimaksud dengan pengertian drama? Pengertian drama? Apa yang dimaksud dengan pengertian drama? Apa Nabila? Drama adalah sebuah karya sastra yang ditampilkan secara langsung Yang berbentuk dialog. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Nabila? Nabila? dalam bentuk dialog antar tokoh-tokoh, Ya. antar tokoh-tokoh yang dipentaskan secara langsung. Oke, jadi ada percakapan antar tokoh-tokoh yang dipentaskan secara langsung. Ibu, terima lagi. Ada yang menambahkan lagi, nak? Anissa? Anissa 2 ya. Kuenta? Drama merupakan pertunjukan yang Oke. biasanya terdapat dialog atau percakapan antar tokoh. Oke. Jadi, ya semuanya jawaban Ibu sudah terima dan 11-12 hampir sama. Karena memang pengertian drama itu merupakan sebuah karya sastra ya yang menceritakan suatu peristiwa ataupun suatu kisah ya melalui dialog antar tokoh, antar pemeran, antar aktor seperti yang kata Aldi tadi bilang ya. Jadi di dalam dialog itu sudah pasti di dalam drama sudah pasti ada dialog yang terjadi, percakapan ya. Kalau bahasa Indonesia itu dialog dan percakapan. Nah, berdasarkan konflik atau permasalahan dan emosi yang menyertai permasalahan itu. Dan serta dipentaskan di atas panggung menggunakan tata rias, kostum, dan tata panggung untuk menghidupkan cerita. Kalau tata rias itu apa, nak? Tata rias, make up. Kalau kostum, nah ini baru Wahyu. Tata busana ya, baju yang akan dikenakan. Lalu panggung. Kalau panggung? Properti, oke. Ada lagi tata panggung yang kalian tahu, nak? Selain properti, agar bisa menghidupkan cerita drama ini? Lighting, oke. Berarti lampu ya, pencahayaan. Oke, back sound, Bu. Ada musik, benar. Ada lagi? Ya, itu semuanya adalah tata panggung, nak. Ya, kalau drama, kalau panggungnya tidak hidup ya drama ini, maka tidak akan hidup ceritanya, tidak akan sampai ke penonton, ya. Bahkan film pun ada, tapi tidak kelihatan ya. Oke, sudah paham semuanya pengertian drama ya? Oke, kita lanjut.
Nah, di sini barulah kita sampai ke materi inti. Jadi, unsur pembangun pertunjukan drama tadi, yang pertama ada tema. Coba dibaca, Wahyu. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar disusunnya pertunjukan drama tersebut, seperti tema agama, sosial, organik, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke. Ada yang tahu maksud tema, salah. Maaf ya. Ada yang tahu maksud tema? Dari pengertian itu apa yang bisa kalian tangkap? Gagasan utama. Ada lagi? Ada lagi selain gagasan utama? Menjadi penentu arah cerita. Berarti kalau di dalam sholat kita ada kiblat biasanya ya. Jadi mungkin itu yang menjadi kiblat dan menjadi tema dalam drama. Oke, Ibu terima lagi. Ada lagi, Nak? Ada lagi? Gagasan pokok atau ide pikiran. Oke. Ada lagi? Habis? Oke, ya. Semua jawaban ini semuanya benar, ya. Karena pada intinya tema itu adalah arah, penentu, atau tadi itu gagasan pokok, ide utama, ide pikiran, Bu, yang melahirkan sebuah judul nantinya, Nak. Jadi kalau kalian punya tema, nah itu Ibu sudah ada contoh tema agama, sosial, organik, politik, pendidikan, maka kalian bisa menentukan judul apa yang akan kalian buat. Ya, misal Ibu punya tema pendidikan, judulnya apa? Judulnya akan kalian buat apa? Biasanya kalau berkaitan dengan pendidikan. Sekolahku, pelajaran, guru, ilmu, ada lagi? Buku. Ya, mungkin akan dikembangkan judulnya mungkin bukuku yang usang, guruku sayang, atau mungkin ilmu yang apa? Oke, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Oke, apa lagi? Ya, pelajaran, matematikaku menyenangkan. Ya, matematika menyenangkan. Oke. Nah, di sini di antara tema-tema yang sudah Ibu paparkan, di sini ada tema organik, Nak. Nah, di sini mungkin kalian baru mengenalnya, tema organik. Biasanya pupuk organik, Bu. Ya. Jadi, Nak, tema organik ini Ibu kalau kasih contoh tema dalam drama itu ada percintaan, ada kasih sayang, atau mungkin perilaku moral yang mengakibatkan antara hubungan wanita dan pria ataupun antara hubungan manusia lainnya itu bisa saling berkaitan. Sehingga kalau kita sering menemukan, Bu, ada tema percintaan, ada tema kasih sayang antara ibu dan anak, atau mungkin ayah dan anak, atau mungkin antara orang tua, ayah dan ibu kita seperti itu ya, atau mungkin antara guru dan siswanya. Nah, itu termasuk dalam ini, Nak, tema organik ya. Jadi tema organik itu contohnya tadi ada percintaan, ada kasih sayang, ya, kesetiaan mungkin seperti itu. Jadi, tapi walaupun kalian tadi tetap, Bu, kami lupa kalau ada tema organik, kami ingatnya tema percintaan. Intinya yang seperti itu yang sudah terpisah-pisah tidak masalah, Nak. Ya, karena pada dasarnya tema organik ini jarang juga untuk digunakan seperti itu. Yang biasanya orang ketahui adalah tema yang Ibu sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada tokoh. Coba dibaca, Lila. Tokoh adalah pemeran tokohan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Ada dua jenis tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Oke. Nah, kita sudah tahu ya, Bu, kami sudah kebal dengar tokoh, Bu. Bu, kami sudah berseliweran ini, Bu. Setiap karya sastra pasti, Bu, punya. Ya, ada di mana saja kalau tokoh? Cerpen. Ada lagi? Drama. Ya, drama ini ya. Ada lagi? Film. Ada lagi? Karya sastra. Novel. Ada lagi? Yang biasanya kalian baca saat kalian masih SD. Benar, komik. Komik punya tokoh.
Ada lagi? Apa? Buku tema? Oh boleh, buku tematik ya. Ada lagi? Biasanya ada. Kalau zaman ibu dulu ya, itu Rima dan Budi. Sering itu, sering. Mungkin sampai kalian pun masih ada Rima dan Budi ya. Tokoh. Nah ada lagi nak, mungkin karya sastra yang kalian tahu ada tokohnya? Dongeng ya. Nah, sudah pasti itu sudah berseliweran dari kalian zaman SD, bahkan sampai sekarang pun tetap akan ada unsur tokoh ya. Dan di sini ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama, pemeran utama. Ada lagi? Pemeran utama selain pemeran utama apa? Pemeran yang sering muncul, boleh. Ada lagi? Pemeran yang paling berpengaruh. Ada lagi? Apa? Apa? Udah amat ya? Oke. Protagonis utama. Tokoh utama, nak. Tokoh utama dulu. Yang dimaksud dengan tokoh utama itu apa? Belum ke jenis tokoh ya. Belum ke jenis penokohan. Tokoh utama. Tokoh yang mengembangkan cerita. Boleh. Ada lagi? Kalian tahu sentral? Apa sentral? Tengah. Pusat. Ya. Ibu tambahkan jawaban dari anak-anak hebat yang sudah menjawab tadi ya. Ibu acungkan jempol. Jadi nak, tokoh utama itu ya sudah pasti Bu, masalahnya berpusat pada tokoh utama. Bu, paling berpengaruh di dalam drama ini. Atau Bu menjadi pusat dalam drama ini. Bu menjadi pengembang atau penentu dari arah drama ini. Itu semuanya menjadi tokoh utama, nak. Semuanya berpusat pada tokoh utama. Ya, sehingga kalau tanpa tokoh utama tidak akan ada cerita, benar ya. Jadi itu tokoh utama ya. Kalau ini tokoh pendukung, pemeran sampingan. Bu, kalau di film itu ekstras atau figuran. Ya, jadi tokoh pendukung ini adalah tokoh yang membantu jalannya cerita. Oke. Yang ketiga ada penokohan. Siapa yang mau baca? Oke, Kuenta, silakan. Penokohan, penggambaran watak yang dikembangkan melalui sikap, ucapan, tingkah laku atau suara, seperti protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke, penokohan adalah penggambaran watak. Ya, jadi ini biasanya kalau ada tokoh sudah pasti ada penokohan. Ibarat anak kembar dempet, ya. Ada tokoh sudah pasti ada penokohan. Kalau ada tokoh, ada pemeran, berarti ada wataknya. Ya, seperti Ibu hari ini, Ibu menjadi tokoh misal. Ibu lebih cocoknya penokohannya apa? Protagonis. Kenapa tidak antagonis? Oh, karena Ibu tidak jahat. Ya. Nah, jadi nak, itu ya penokohan, penggambaran watak yang dikembangkan melalui sikap. Nah, tadi kan ada yang menjawab, Bu, karena Ibu tidak jahat. Apakah tidak jahat itu terlihat dari sikap Ibu, ucapan Ibu, tingkah laku Ibu, atau suara Ibu? Dari seluruhnya. Apa? Dari wajah. Oke, bisa kita lihat dari wajah juga, nak, karena raut muka. Tapi ada mungkin kalian yang pernah punya teman, ya, mungkin mukanya seperti sinis tapi hatinya baik. Mungkin kalian tidak bisa ya menilai dari luar, Ahmad ya. Ya, oke. Jadi di sini ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis itu baik ya. Kalau antagonis jahat. Kalau tritagonis apa? Bisa baik, bisa buruk, atau ada ini nak, ada perubahan perlakuan. Misal awalnya dia ini berwatak baik, lalu pas di akhir drama dia berubah menjadi jahat, atau sebaliknya. Nah, itu tritagonis, atau mungkin dia netral, ya. Seperti itu. Nah, yang keempat ada dialog. Dibaca, siapa yang mau? Oke, Nabila silakan. Dialog adalah bentuk percakapan antara dua tokoh atau berbicara
drama atau kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam drama. Yang kedua, rangkum atau variasi tindakan Atau perbuatan ini, Nak. Ya, benar. perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Oke. Nah, di sini yang nomor 4, unsur pembangunnya adalah dialog. Sudah pasti dalam sebuah drama ada yang namanya dialog, ya, percakapan antara dua orang atau lebih. Kalau misalnya Bu, dia sendiri, ngomong sendiri itu apa? Monolog. Oke, pintar ya, monolog. Jadi kalau biasanya, Nak, kalau monolog itu adalah jenis drama yang biasanya dibawakan oleh satu orang, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada dua unsur dari dialog, ada wawancang dan ada keramagung. Ada yang baru dengar atau yang mungkin pernah baca? Pernah ya. Kalau wawancang itu apa, Nak? Oke, kalimat yang harus dikatakan. Kalau keramagung? Aksi, perilakunya ya, atau tindakan yang mengiringi percakapan itu. Kalau Ibu kasih contoh nih, misal Ibu terlambat dan Ibu akan mengatakan, wah, aku terlambat hari ini, ya. Lalu Ibu akan, itu kan kalau misalnya tadi Ibu menyebutkan kalimatnya, wah, aku terlambat hari ini, berarti itu disebut apa? Wawancang. Berarti keramagung yang harus Ibu lakukan atau tindakan yang harus Ibu lakukan saat Ibu terlambat sekolah adalah tergesa-gesa, ada yang terburu-buru atau panik. Ada lagi, biasanya itu jam mata pelajaran pertama itu agak killer, ya. Kalau kalian takut, ya, benar. Nah, biasanya itu kalau di dalam naskah, Nak, ditandai dengan nama tokoh dulu, ya, titik 2, tanda petik, lalu baru ini biasanya didahulukan oleh wawancang atau keramagung. Tidak masalah, Nak. Kalau mau wawancang dulu di awal tidak masalah, kalau mau di akhir pun tidak masalah. Seperti itu. Jadi bisa ditukar. Ya. Bisa ditukar wawancang dulu atau keramagung yang lebih dahulu, seperti itu. Lalu yang kelima ada latar. Nah, latar ini adalah deskripsi ruang dan waktu dalam sebuah drama. Jadi, ya, ada unsur pembangun ini dari latar. Yang pertama ada latar tempat, waktu, suasana. Kalau latar tempat, oke, penggambaran tempat terjadinya pementasan drama. Biasanya di mana tadi? Di sekolah, kerajaan, di rumah, di taman, di hutan. Di mana? Di mana, Bayu? Di laut. Di sungai. Sungai Musi, Bu. Ndak apa-apa. Ya. Nah, ada latar waktu. Kalau latar waktu apa? Contohnya? Pagi, siang, sore, malam. Oke. Subuh. Kalau itu adalah penggambaran, kalau kalian tadi sebutkan, Bu, ada pagi hari, sore hari, subuh, maghrib mungkin. Nah, itu adalah waktu, Nak, ya. Lebih ke waktu. Kalau misalnya, Bu, latar waktunya aku mau buat menggunakan hari, apakah boleh? Nama hari? Boleh, ya. Kalau penggunaannya tahun? Boleh. Kalau apa lagi kira-kira? Selain waktu, hari, tahun, jam boleh, bulan boleh, abad juga boleh. Pada abad ke-10 saya baru lahir, seperti itu mungkin. Ya, jadi itu adalah latar waktu, Nak. Latar waktu tidak selalu ada pagi hari, sore hari, siang hari, ya, tidak selalu itu. Tapi yang bisa disebut tadi hari, tahun, ya, waktu, dan abad, seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Dan yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana apa? Sedih, bahagia, mencekam, haru, menegangkan, apa? Sedih, gembira, ramai, sepi, itu suasana semua.
Ya, kalian bebas berekspresi untuk menentukan suasana apa, galau boleh. Ya, Wahyu anak abad 21, benar ya. Apa ini Wahyu calon-calon Dilan? Oke, kita lanjut ya. Paham sampai sini? Oke. Keenam, ada alur. Nah, alur ini adalah jalan cerita, urutan peristiwa. Ada lagi? Yang di pojok sana? Mungkin? Alur? Selain rangkaian peristiwa, urutan peristiwa, jalannya cerita ya. Boleh, itu semuanya masuk. Jawabannya bagus. Nah, di sini alur drama ini melibatkan bagian nak. Jadi dalam drama itu, walaupun pada dalam dunia drama ini ada 3 jenis alur yang umum biasanya kita kenal, itu adalah alur maju, mundur, campuran, bukan cantik. Ya, jadi alur maju, mundur, dan campuran. Nah, di sini akan Ibu kenalkan, atau mungkin kalian sudah tahu orientasi, konflik, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Mungkin kalian sudah pernah dengar? Pernah ya? Dan di sini Ibu akan memudahkan jalan pemikiran kalian. Nah, di sini Ibu gambarkan, ibaratkan alur ini merupakan, alur drama ini adalah sebuah gunung, puncak gunung. Yang dimana ini akan memudahkan kalian dalam berpikir. Atau mungkin kalian belum bisa memahami, Bu, alur dari orientasi, konflik, perkembangan konflik, dan penyelesaiannya saya belum paham. Maka dari itu, ya, Ibu akan gambarkan ini sebagai orientasi. Nah, orientasi di sini adalah letak pengenalan dari tokoh, apalagi latar tempat, waktu, suasana, ya. Di sini semuanya dikenalkan pada orientasi. Makanya garisnya ini masih berada di bawah, nak, ya. Lalu menuju ke puncak ada konflik. Nah, ada konflik. Di sini garisnya baru saja naik. Yang berarti masalah baru saja muncul. Baru saja dikenalkan, baru saja masuk, baru saja timbul. Ya, konflik. Itu seperti itu. Lalu di sini ada perkembangan atau klimaks konflik. Nih, di sini masalah sudah mulai memuncak ya, karena terlihat dari gambarnya saja dia sudah berada di puncak, nak. Seperti itu. Jadi masalah sudah naik, masalah sudah apa ya, biasanya kalau kita sudah marah, biasanya memuncak itu apa? Biasanya ingin diluapkan ya. Nah, ini sudah tertahan di sini, nak, tertahan di klimaks konflik ini. Ya, seperti itu. Lalu terakhir ada penyelesaian. Nah, ada penyelesaian di akhir. Ya, semuanya masalah sudah diselesaikan, atau mungkin permasalahan dipecahkan di bagian penyelesaian. Paham semuanya? Paham, oke. Kalau paham, kita lanjut ke unsur berikutnya. Silakan dibaca amanat. Siapa yang mau? Oke, Aldi, silakan. Oke, ya, ada unsur pembangun ini. Amanat, pesan yang ingin disampaikan atau bisa dipetik sama kita ya. Nanti kalau kita sudah menonton drama, sudah melihat pertunjukan drama atau membaca naskah drama, sudah pasti ada amanat yang bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, di sini ya, karena semuanya mungkin sudah jenuh, kita akan ada kuis ya. Saatnya kita kuis. Kita akan melakukan kuis ini dengan berkelompok, nak. Jadi Ibu minta ada 4 kelompok ya, ada 4 kelompok. 1,
Ini kelompok 1, yang di belakang itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, di sini caranya, ya. Sebelum kita memulai, Ibu punya sticky notes. Ibu punya sticky notes, dan di sini Ibu akan bagikan masing-masing per kelompok itu ada 5 sticky notes seperti itu ya. Ini Ibu bagikan. Silakan berputar terlebih dahulu. Kalau yang belakang menghadap ke belakang. Ya. Yang anak 4. Tadi 5. Ya, maaf ya. 4. Iya, 5 nak. 5. Ini satu lagi. Ya. Dan ini untuk kelompok 4. Oke. Ya. Nah, caranya kalian sudah punya sticky notes ya. Boleh kalian lepaskan satu persatu boleh. Ya, satu persatu boleh. Kalian mau punya tanggung jawab masing-masing juga boleh. Ya. Tapi jawabannya harus didiskusikan ke teman kelompoknya. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mendapatkan jawabannya, silakan kalian angkat tangan, angkat sticky note-nya ya. Sekalian sticky note-nya itu diangkat. Nanti kita lihat kelompok yang lain apakah sudah belum. Seperti itu ya, diangkat setinggi mungkin dengan jawaban yang sudah tertera di sticky notes-nya itu ya. Jadi bukan yang kosong, tapi yang sudah ada jawabannya. Oke? Siap? Oke, kita mulai ya. Yang pertama. Soal pertama. Jadi di sini ada tokoh Andi dan Shani. Udah dong, malah kemarin aku kirim ke penerbit. Kata Shani, widih, mantap kali kalau begitu. Semoga naskah diterima penerbit Yandi. Pertanyaannya, unsur apakah yang dimaksud pada soal tersebut? Ya, masing-masing kelompok itu satu yang mengangkat, nak. Satu. Ya, masing-masing kelompok satu yang mengangkat. Oke, kelompok 4 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 1 sudah. Oke. Jadi, akan kita jawab ya. Kalau kelompok 1 apa jawabannya, nak? B, dialog. Kalau kelompok 2? B. Kelompok 3? B. Kelompok 4 juga B. Oke, serentak menjawab B, dialog. Apakah jawabannya benar? Oke, jawabannya dialog ya. Coba ada yang bisa kasih tahu Ibu mengapa alasannya dialog? Apa? Karena terjadinya percakapannya. Jadi unsur dialog ini ya sudah ada di dalam soal tersebut. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Pagi itu, di sebuah sekolah SMA, Bayu berlari menghampiri Jono, Liana, Nina, Ardi, Mira, Cici, dan Ahmad. Latar apakah yang dimaksud pada soal tersebut? Sudah, kelompok 1? Kelompok 2? Oke, diangkat jawabannya. Kita tunggu. Kelompok 4 sudah. Kelompok 3? Sudah? Kelompok 1? Oke, sudah. Ya. Jadi, oh ya, sebelum itu Ibu mau minta maaf sama kalian. Tapi Ibu mau lihat dulu jawaban kalian. Jawaban kalian apa? Kelompok 1? A, tempat. Kalau kelompok 4, tempat. Kelompok 3? Tempat. Kelompok
A sama C. Oke, ya. Jadi benar ya. Sebenarnya memang tepuk tangan dulu untuk kalian semua yang sudah fokus nak ya. Jadi memang jawabannya ada 2. Ya, Ibu maaf salah menjawab ya, salah tambahan untuk menjawab itu. Jadi memang latarnya ada waktu dan tempat. Kalau waktu pagi, kalau tempat sekolah. Ya, jadi jawabannya tempat dan waktu. Oke. Soal nomor 3. Ini nak. Penyelesaian konflik klimaks, orientasi atau konflik. Oke, diangkat jawabannya. Salah satu Aldi. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 konflik klimaks berarti ya. Kelompok 2 D, konflik. Kelompok 3 konflik. Kelompok 4 konflik. Apa jawabannya ya? Kita lihat. Oke, D. Ya, yang ini bisa bantu Ibu. Mengapa jawabannya D? Baru sampai di puncak masalahnya, baru sampai ya, bukan sudah baru mau naik. Kalau tadi baru pengenalan konfliknya. Mengapa bisa nak? Mengapa kalian bisa melihat kalau itu baru mengenalkan konflik? Oke, puncaknya sampai dia dikutuk. Karena ini drama apa? Oh, maaf. Malin Kundang ya. Oke. Soal nomor 4. Siap? Nah, ada tokoh Malin Kundang, seorang pemuda yang merantau dan lupa asal-usulnya. Kalau Mande, ya, ibu Malin Kundang yang sudah tua dan renta. Istri Malin Kundang, istri dan kaya raya yang sombong. Lalu hamba adalah pengikut dari istri Malin Kundang. Nah, pertanyaannya tokoh utama siapa saja? Sudah kelompok 4? Oke. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah? Sudah Wahyu? Oke. Kalau kelompok 4 apa nak jawabannya? Kelompok 4 A, Malin Kundang dan Mande. Kalau kelompok 3? Malin Kundang dan Mande. Kelompok 2? A juga. 1 A. Oke, kita kompak menjawab adalah Malin Kundang dan Mande. Mengapa begitu nak? Mengapa begitu? Mengapa tidak seorang hamba? Figuran, tokoh pendukung ya. Kalau Malin Kundang dan istrinya? Mengapa pendukung? Oke, baru datang di pertengahan cerita. Jadi dia itu pada saat menikah ya baru bisa terlibat di dalam pementasan drama tersebut ya. Oke. Nah, yang terakhir. Jadi ini amanat apakah yang dapat dipetik dalam drama tersebut? Setelah ini ada dialognya. Amanatnya tidak ada jawaban seperti tadi, jadi kalian bisa tuliskan nak. Yang kalian bisa petik dari drama tersebut, ditulis. Lalu nanti di setiap kelompoknya disebutkan. Ya. Satu kelompoknya 1. Tapi dirundingkan dulu amanatnya apa, ya. Satu kelompok 1. Ya, amanatnya satu kelompok 1, nanti dibacakan.
karena amanat merupakan pesan. Ya. Oke, sudah. Kelompok 4 bisa diangkat jawabannya? Ya, satu kelompok 1. Nanti dibacakan. Jangan buat surat cinta. Oke, kelompok 4 sudah. Kita tunggu kelompok 3, 2, 1. Sudah kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Kuenta sudah, Nak? Oke. Ya. Nanti jawaban dari amanat ini kalian bacakan. Ya. Sudah kelompok 3? Sudah, oke. Ibu Acak ya. Atau yang mau membacakan terlebih dahulu siapa, Nak? Kelompok mana? Kelompok 3? Oke, berdiri. Berdiri salah satu yang ingin membacakan. Silakan. Ya, berdiri di tempat, gak apa-apa. Jadi amanat dalam cerita Malin Kundang ini adalah kita tidak boleh bersikap durhaka pada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dan juga pintu surga ada di telapak kaki ibu kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kelompok 3 ya. Oke, ada lagi, Nak? Siapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 dulu. Amanat kami jangan durhaka pada orang tua apalagi ibu kami sendiri karena kasih seorang ibu tiada tandingnya dan pasti akan mendapatkan karma. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih jawabannya. Kelompok siapa lagi? 1 atau? Ladies first dulu ya. Oke, kelompok 1 silakan, Nak. Silakan. Berdirilah. Berdiri. Bahwa hargailah orang tua dan janganlah durhaka pada orang tua termasuk ibu. Walaupun kita tidak mapan karena ketika kecil mereka lah yang membimbing kita dalam penuh kasih sayang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan amanat dari Malin Kundang. Kelompok terakhir silakan, Nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih ya untuk jawaban Anda semuanya. Jadi benar, amanat yang bisa kita petik paling gimana ya? Paling yang sangat mendominasi dari pesannya kita dapat petik dari Malin Kundang ini adalah jangan durhaka, apalagi sama orang tua ya. Karena orang tua adalah ya, orang tua adalah orang tua kita. Karena orang tua adalah yang melahirkan, yang mengasuh, ya, sampai kita sebesar sekarang ini. Oke. Selesai sudah kegiatan kita yang kuis. Kita akan lanjut ke dalam menonton video pertunjukan drama. Ya, jadi Ibu minta kalian semuanya fokus untuk menyimak video pertunjukan drama ini. Dan sebelum itu, sebelum Ibu memutarkan videonya, nanti video ini akan berkaitan dengan LKPD akan kita kerjakan secara berkelompok, tapi tanggung jawabnya per individu. Ya, masih bisa ditulis perorangan seperti itu. Ini Ibu bagikan. 3 ya. 4. Ya.
Oh, kurang satu. Oke, sudah semuanya dapat ya kebagian? Oke, nah di sini sebelum kalian menjawab, kalian harus menonton dulu video pertunjukan drama ini. Ya, tolong disimak dulu terlebih dahulu, baru kita akan mengerjakan LKPD-nya. Kisah yang melegenda sepanjang masa. Mungkin kalian sambil menyimak bisa sambil menjawab mungkin ya. Seperti itu. Menjawab LKPD-nya. Baiklah, anak muda. Aku perkenankan kamu tinggal di negeri ini, tapi dengan syarat kamu harus menyerahkan sebagian untung yang kamu peroleh kepada kerajaan. Sambil disimak sambil dijawab ya.
di belakang LKPD ada naskah drama yang bisa kalian baca nak ya. Itu sama persis dengan video yang kita tonton tadi. Sudah nomor berapa kalian tuh? Sudah nomor berapa? Nomor 3. Ya, jawabannya didiskusikan bersama teman. Jadi kalian tidak tidak mencari sendiri-sendiri untuk setiap nomornya nak. Seperti itu. Mungkin kalian ada yang berpencar mencari nomor ini, lalu didiskusikan bersama teman, lalu jawabannya dapat seperti itu ya. Oke, kalau 3 menit lagi bisa selesai? 3 menit ya. Oke. Ya? Apa? Kan nomor 4 disuruh identifikasi alurnya Ya. dari awal ya, kayak pertemuan tabung antara sudut pertemuan. Kalau mau alur yang maju, mundur atau campuran, nggak apa-apa. Jadi nggak mengikuti orientasi sampai penyelesaian itu juga apa-apa. Maksud ibu, ini kan identifikasi alur. Mau pilih alur maju, mundur atau campuran, apa? Ya salah satu itu. Gitu aja. Iya. Nah ya, jadi untuk alur itu tadi kalian bisa memilih antara alur, apakah alur maju, mundur atau campuran. Seperti itu saja. Ya. Dijelaskan mengapa alurnya, mungkin alurnya maju mengapa seperti itu ya.
Udah Vanessa. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan sama ibu. Ya, jadi mengerjakannya tidak sendiri-sendiri, walaupun ada tanggung jawab sendiri untuk menulis. Jadi didiskusikan bersama teman kelompoknya. Kelompok 4 sudah? Oke. Kelompok 2 sudah, Nak? Belum. Kelompok 1 lagi di nomor berapa? Nomor 5. Oke. Dialog yang 2 kan? Apa? Dialog. Ya, dialog 2. Oke. Lanjut, itu boleh ke nomor 4. Oke, kelompok mana yang sudah selesai, Nak? Belum ya? Ya. Kalau suatu hari itu masuk di dalam latar waktu. Iya. Suatu hari termasuk dalam latar waktu. Oke, 1 menit lagi, Nak, ya.
Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 4 sudah. Kelompok luar sudah ya. Kelompok 3, kelompok ya 3. Oke, sudah selesai semuanya nak ya? Kalau sudah ya kelompok 1? Sudah? Sudah, oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, kelompok 4 juga sudah. Oke, kita lanjut ya untuk menyampaikan pendapat atau hasil diskusi yang telah kalian dapatkan. Ya, jadi untuk yang pertanyaan pertama, ya, kalian sudah menonton video pertunjukan drama berjudul Legenda Pulau Kemaro ya. Nah, di sini sudah ada 7 pertanyaan dan Ibu minta nanti setiap kelompok ada 4 kelompok ya. Setiap kelompoknya ini membaca masing-masing 2 pertanyaan ya. Jadi nanti semuanya kelompoknya kena. Oke, untuk pertanyaan pertama, jelaskan tema apakah yang digunakan dan mengisahkan tentang apa drama tersebut. Siapa yang mau baca dan jawab pertanyaan pertama nak? Dari kelompok 1, 2, 4, 3. Kelompok 2 dulu. Oke, silakan nak. Berdiri ya, berdiri di tempat ya. Percintaan. Oke. Sudah selesai. Oke. Dari kelompok lain, berdiri dulu nak ya. Dari kelompok lain, apakah ada ya yang berbeda jawabannya dari kelompok 2? Silakan dibaca Kuenta. Berdiri nak. Dari kelompok 3 ya. Di tokoh pendukungnya pada sifat Raja Sriwijaya atau ayah dari Siti Fatimah yang bersifat serakah bukan malah bijaksana, serakah atau egois. Oke, dari ayahnya Siti Fatimah. Oke. Yang lain ada yang berbeda nak? Selain kelompok 3, apa sama dengan jawaban kelompok 1? Kalau sama, ya kalau sama disampaikan yang berbeda dari nomor 1 dan nomor 2. Mungkin ada dari kelompok 4 ada perbedaan? Sama, oke. Kelompok 1? Sama. Sama dengan kelompok berapa? Kelompok 1 atau 2 atau 3? kelompok 3. 3. Kelompok 4 tadi? 2 dan 3. Oke. Ya, jadi di sini Ibu perjelas dan Ibu luruskan ya. Jadi untuk temanya memang tema percintaan atau tema organik ya. Kalau kalian masih mengingat tema organik tadi. Dan mengapa? Karena di sini mengisahkan cerita tentang Tan Bun An dan Siti Fatimah yang
yang saling mencintai ya, sehingga mereka akan melangsungkan pernikahan sebenarnya. Tetapi gagal karena syarat ayahnya Siti Fatimah yang tidak untuk memenuhi apa yang diminta? 9 guci emas. Oke. Lalu yang kedua tadi, siapa tokoh utama dan tokoh pendukung? Kalau tokoh utama tadi Tan Bun An dan Siti Fatimah. Kalau tokoh pendukungnya? Wijaya, Dayang, utusan pengawal. Ada yang belum disebutkan, Nak, tokoh pendukungnya? Ya, benar. Utusan Tan Bun An. Oke, ada lagi? Ayah Tan Bun An. Ada lagi? Oke, ya benar. Jadi Nak, ada Raja Sriwijaya, orang tua Tan Bun An, ya. Lalu para pengawal, para dayang-dayang dari Siti Fatimah dan Tan Bun An. Oke. Kalau penokohannya tadi apa, Nak? Kalau Tan Bun An? Protagonis, antagonis, Tirta? Tritagonis. Oke. Mengapa tritagonis? Awalnya baik, langsung ceroboh, jahat. Oke, buruk ya. Lalu untuk Siti Fatimah, protagonis karena baik dan setia dia terhadap pasangannya tadi ya. Kalau Tan Bun An masuk ke dalam, menceburkan diri ke dalam Sungai Musi, ia pun ikut ya, seperti itu. Lalu tokoh pendukung tadi, penokohannya Raja Sriwijaya serakah ya, tamak. Di sini berarti antagonis. Kalau orang tua Tan Bun An, baik karena memberikan guci-guci emas untuk Tan Bun An ya, agar bisa melamar Siti Fatimah. Lalu untuk utusan para dayang, para baik semua ya, karena sudah menghormati dan mematuhi perintah. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 3 dan 4. Silakan. Siapa yang mau baca? 3 dan 4. Ada yang mau baca, Nak? Aldi, silakan. Oke, ada yang berbeda, Nak? Nomor 3, oke, bagian dialog ya sudah pasti berbeda karena dialog di sini sudah banyak ya disampaikan antara dari Tan Bun An, Siti Fatimah, Raja Sriwijaya ya, seperti itu. Oke, untuk alurnya ya alur maju karena dia sudah mengikuti alur dari orientasi, konflik, klimaks konflik dan penyelesaian itu berurutan ya. Oke, untuk nomor 5 dan 6, coba kelompok siapa yang belum? Kelompok 1. Silakan. Untuk menghemat waktu ya, nanti disebut saja latar tempat, waktu dan suasananya, sebutkan saja ya. Ya, langsung sebutkan saja. Oke, kalau amanatnya? Amanat yang terdapat pada drama tersebut jangan ceroboh, jangan buru-buru mengambil pendapat dan berbicara sebelum bertindak. Alasannya di saat pembunuhan yang marah karena dia melihat bukunya bersih sayuran busuk padahal di dalam terisi emas dan dia membuangnya ke dalam sungai. Oke.
Ada yang mendengar tadi? Tidak ada. Ya, jadi akan Ibu jelaskan, akan Ibu ulangi. Akan Ibu ulangi ya. Jadi di latar tempat dari kelompok 1 itu di kerajaan, ya, di Sungai Musi dan di taman. Ya, ada yang berbeda? Atau mungkin kurang lebih sama? Oke, ya. Lalu ada yang menambahkan di kamar kapal, ada? Di sebuah kapal, di dermaga? Oke, ya, benar itu. Oke, lalu yang waktu itu tadi suatu hari, minggu, pagi hari. Ada yang berbeda? Sama. Oke. Untuk suasana, ada yang berbeda tadi? Jawabannya haru, bahagia dan tegang, menegangkan ya, dan sedih. Ada yang berbeda nak jawabannya? Romantis ya, karena sudah bertemu Tan Bun An dan Siti Fatimah. Oke. Nah, di sini untuk amanat tadi kalau dari kelompok 1 itu mereka menjawab jangan terlalu cepat menerima mengambil keputusan atau jangan ceroboh ya. Ada yang mungkin amanatnya berbeda? Sama? Atau mungkin jangan menilai sesuatunya dari luar mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini itu amanat ya, sesuai dari persepsi kalian bisa memetik apa dari drama Pulau Kemarau tadi ya. Untuk nomor 7 itu pengetahuan yang kalian peroleh setelah menonton. Kelompok 3 silakan dibacakan. Boleh, Kuenta? Jadi pengetahuan yang dapat kami peroleh setelah menonton drama ini adalah dari cerita maupun pertunjukan drama ini kami dapat mengetahui sejarah dari Pulau Kemarau. Juga kami dapat mengambil pelajaran atau nilai-nilai kehidupan. Oke. Jadi ya, kalian semuanya sudah mengetahui atau pengetahuan apa yang bisa kalian petik atau kalian dapatkan dari video pertunjukan drama Pulau Kemarau. Oke. Nah, di sini Ibu berterima kasih kepada kalian semua sudah berpartisipasi dalam diskusi kita yang keren hari ini, ya. Dan Ibu minta nanti semuanya itu dikumpulkan ya ke depan nanti setelah pembelajaran selesai. Oleh karena itu, ya di sini Ibu sudah melihat bagaimana kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur pembangun drama, ya. Dari video apa tadi nak namanya? Legenda? Pulau Kemarau. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan unsur pembangun pertunjukan drama? Ada yang bisa nak? Angkat tangannya. Boleh, silakan. Berdiri Nabila. Yang bersua wajah untuk pemalu, maka lebih tepat waktu suasana, alur, maju mundur keterangan dan amanah. Oke, ya tepuk tangan untuk Nabila. Terima kasih sudah membantu menyimpulkan. Ya, jadi nak, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya kita sudah mempelajari unsur pembangun pertunjukan drama. Satu apa? Boleh disebutkan kembali? Tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur, latar, dialog, dan amanat. Oke, sampai sini semuanya. Mungkin ada pertanyaan nak untuk mengakhiri ini? Oke, tidak ada ya? Semua paham? Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita. Ini Ibu akan merefleksi pembelajaran. Ya, seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah kalian semuanya sudah paham pada materi hari ini? Paham. Oke, paham. Bagaimana? Kalau kalian digambarkan dengan stiker ini ya, emoji ini, mana yang menggambarkan kalian?
Yang jempol. Tidak ada yang matanya berbintang? Ya, seperti ini. Kenapa Ahmad? Masih bingung rupanya? Ya? Masih bingung atau gimana? Tidak. Oke. Ya, jadi semuanya seperti ini. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya akan pembelajaran selanjutnya itu nanti kita akan membahas tentang bagaimana menulis naskah drama berdasarkan cerpen. Nanti pembelajaran selanjutnya itu nanti kalian harus pelajari di rumah ya, agar nanti setiap saat kita nanti mempelajari itu di pertemuan selanjutnya sudah ada pengetahuan dari kalian semuanya. Oke? Nanti kedepannya mungkin ada saran nak, kedepannya Ibu akan menggunakan media apa mungkin? Apa? Seperti ini. Mungkin ada tambahan lain, ada media mungkin Bu, ada games yang pakai apa? Oke, games ya. Selain dari kuis tadi mungkin ada games yang dari aplikasi apa seperti itu. Ada lagi? Kuis lagi. Oke, nanti Ibu akan tambahkan kuis. Ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih sudah merefleksi pembelajaran hari ini bersama Ibu ya. Sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan materi hari ini. Nah, inilah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Boleh tepuk tangan dulu untuk mengapresiasi kita. Ya, inilah akhir dari presentasi kita, pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya untuk kalian di masa akan datang. Seperti itu. Lalu, mungkin dari sini Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Nanti setelah dari ini tadi, nanti ini dikumpulkan ya ke lembar-lembarnya. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Oke? Tadi sudah dibuka dengan berdoa, ditutup lagi dengan berdoa. Silakan, Nak. Ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, sekali lagi Ibu ucapkan hati-hati, jangan lupa belajar di rumah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.